Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Soleh di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian bersama keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai submateri perhitungan titik impas atau break even point usaha makanan khas daerah. Pak Soleh berharap kalian semua mengikuti hingga selesai dan menyimak video pembelajaran hingga selesai agar kalian dapat memahami materi ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita ikuti pembahasannya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari tentang titik impas lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami dulu definisi dari BEP atau break even point atau yang kita sebut dengan titik impas. Apa itu BEP? BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasionalnya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak memperoleh kerugian. Artinya adalah total pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan nilainya akan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga keuntungan atau kerugian itu sama dengan nol. Nah, komponen-komponen yang mempengaruhi dalam perhitungan BEP itu ada 3. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, atau kita bisa singkat dengan FC. Yang kedua adalah biaya tidak tetap atau variable cost, kita singkat dengan VC. Kemudian yang ketiga adalah harga jual atau selling price, kita singkat dengan SP. Nah, apakah biaya tetap atau fixed cost? Fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang nilainya tetap atau konstan pada saat ada tindakan produksi maupun tidak berproduksi, yang termasuk dalam kategori biaya tetap ini antara lain biaya penyusutan alat atau mesin, biaya sewa gedung, dan biaya tenaga kerja. Nah, biaya tidak tetap atau variable cost adalah biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksi. Jika produksi yang direncanakan meningkat, maka nilai variable cost-nya juga akan meningkat, yang termasuk dalam kategori biaya tidak tetap, antara lain biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya listrik, atau biaya gas. Kemudian yang ketiga, harga jual atau selling price adalah harga jual per unit dari produk yang telah kita produksi. Jadi, komponen perhitungan BEP itu ada 3. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya tidak tetap, dan harga jual per unit. Baik, untuk memudahkan kita memahami apa itu BEP, kita lihat pada layar kurva analisis BEP. Nah, pada kurva analisis BEP ini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Di sana ada sebuah garis berwarna abu-abu yang merupakan nilai dari fixed cost. Kemudian garis VC, ya, garis VC ini adalah garis di mana jumlah pengeluaran biaya tidak tetap. Kemudian TC itu adalah total cost atau total biaya produksi. Dan TR itu adalah total revenue atau total pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan. Sumbu X menyatakan kuantiti atau unit produksi, sedangkan sumbu Y menyatakan biaya. Nah, loss itu artinya adalah kerugian dan profit itu artinya keuntungan. Nah, dari grafik tersebut, keterangan yang bisa kita sampaikan yang pertama, sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas, unit. Sedangkan sumbu Y atau sumbu tegak menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Titik impas atau BEP terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan.
Dari sebelah kiri titik impas, yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan merupakan daerah rugi yang ditandai dengan garis arsir merah karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas yang berwarna biru merupakan bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya merupakan daerah laba atau profit karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, TR atau total pendapatan atau total revenue diperoleh dari harga jual per unit dikalikan dengan unit yang terjual. Sedangkan TC atau total cost atau total biaya produksi diperoleh dari hasil penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap, yaitu FC ditambah dengan VC. Nah, apa manfaat dan batasan-batasan analisis BEP? Yang pertama, manfaat analisis BEP yang kesatu adalah menentukan jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, menentukan seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Batasan-batasan analisis BEP yang pertama, fixed cost haruslah konstan selama periode atau range output tertentu. 2. Variable cost dalam hubungannya dengan sales haruslah konstan. Kemudian yang ketiga, sales price per unit atau harga jual per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Yang keempat, sales mix adalah konstan. Nah, berdasarkan batasan-batasan di atas, maka nilai BEP akan berubah apabila 1. Terjadi perubahan FC atau biaya tetap. Kedua, terjadi perubahan VC atau biaya tidak tetap per unit. Yang ketiga, terjadi perubahan SP atau harga jual per unit. Yang keempat, terjadi perubahan sales mix atau komposisi produksi produk. Baik anak-anakku sekalian, dalam perhitungan BEP usaha makanan khas daerah ada dua jenis perhitungan BEP. Yang pertama adalah BEP unit, yang kedua adalah BEP rupiah. BEP unit diperoleh dari rumus total biaya produksi dibagi dengan harga jual per unit. Kita kembali kepada materi sebelumnya bahwa total biaya produksi diperoleh dari total biaya tetap ditambah dengan total biaya tidak tetap. Sama dengan FC ditambah VC. Nah, BEP per unit ini adalah jumlah produk dalam unit yang harus terjual agar tercapai titik impas. Di mana syarat titik impas ini adalah total pendapatan atau TR itu sama dengan total biaya produksi atau TC. Nah, rumus yang kedua, BEP rupiah diperoleh dengan cara total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk. Nah, maksudnya adalah BEP rupiah ini adalah nilai harga jual minimal yang harus ditetapkan agar terjadi titik impas, di mana total pendapatan sama dengan total biaya produksi. Nah, untuk memudahkan kalian memahami perhitungan BEP, Pak Soleh akan berikan contoh soal sebagai berikut. Sebuah usaha produksi rendang kemasan membuat rendang dalam satu proses produksi membutuhkan 10 kg daging sapi dan menghasilkan 40 bungkus rendang kemasan 250 gram. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi rendang antara lain biaya tidak tetap sebesar Rp1.340.000 dan biaya tetap sebesar Rp160.000. Hitunglah A. Biaya total produksi, B. Harga pokok produksi atau HPP, C. Jika harga jual per kemasan Rp45.000, tentukan total pendapatan. Yang D. Keuntungan yang diperoleh. Yang E. BEP unit dan BEP rupiah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menjawab soal di atas, langkah yang pertama kita harus mencatat apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah FC, biaya tetap, diketahui sebesar Rp160.000. Kemudian VC atau biaya variabel
sama dengan Rp1.340.000, sedangkan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi adalah 40 bungkus masing-masing dengan berat 250 gram, dan harga jual per bungkus adalah Rp45.000. Nah, kemudian bagaimana kita menjawab dari pertanyaan soal? Yang pertama, untuk menghitung total biaya produksi, kita menggunakan rumus seperti yang sudah dijelaskan pada materi, bahwa total biaya produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel, di mana rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah VC, sehingga diperoleh hasil Rp160.000 ditambah Rp1.340.000, hasilnya adalah Rp1.500.000, sehingga total biaya produksi yang dikeluarkan dan untuk memproduksi rendang ini adalah Rp1.500.000. Yang kedua, HPP atau harga pokok produksi per bungkus. Untuk mencari HPP ya diperoleh dengan cara total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk. Di sini TC atau total biaya produksi nilainya adalah Rp1.500.000, sedangkan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi adalah 40 bungkus, sehingga diperoleh harga per bungkus Rp37.500. Yang ketiga, total pendapatan. Total pendapatan ini diperoleh dari harga jual per bungkus dikalikan jumlah produk. Karena di soal disebutkan bahwa seluruh produk habis terjual, sehingga kita memasukkan nilai harga jual per bungkus dikalikan dengan jumlah produk, yaitu Rp45.000 dikalikan dengan 40 bungkus, sehingga diperoleh total pendapatan atau total revenue sebesar Rp1.800.000. Nah, keuntungan diperoleh dari total pendapatan dikurangi total biaya produksi. Total pendapatan besarnya adalah Rp1.800.000 dikurangi dengan total biaya produksi sebesar Rp1.500.000, sehingga produksi atau proses produksi ini memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000. Nah, soal yang berikutnya adalah BEP per unit, adalah bagaimana mencapai titik impas berdasarkan unit yang diproduksi. Nah, rumusnya adalah total biaya produksi dibagi dengan harga jual per unit. Total biaya produksi ini adalah Rp1.500.000, sedangkan harga per unit atau harga jual per unit adalah Rp45.000 per bungkus. Sehingga untuk mencari BEP unit, Rp1.500.000 dibagi dengan 45.000 akan diperoleh hasil perhitungan 33,33 bungkus. Maka kita bulatkan menjadi 34 bungkus. Nah, maksud dari perhitungan ini adalah bahwa agar terjadi BEP, maka perusahaan harus menjual sedikitnya 34 bungkus rendang. Nah, jika perusahaan menjual lebih dari 34 bungkus rendang, maka perusahaan tentunya akan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, dan sebaliknya, jika perusahaan hanya menjual rendang di bawah 34 bungkus, maka yang terjadi perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, apa itu BEP rupiah? BEP rupiah diperoleh dengan cara mencari total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk. Total biaya produksinya adalah Rp1.500.000 atau 40 bungkus. Nah, sehingga agar terjadi BEP, maka perusahaan harus menjual rendang dengan harga jual minimal Rp37.500 per bungkus. Nah, jika perusahaan menjual produk rendang ini di atas harga Rp37.500 dengan pendapatan penjualan minimal 34 bungkus, maka perusahaan tentunya sudah memperoleh keuntungan. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi materi mengenai perhitungan BEP yang singkat tetapi padat. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan mengenai perhitungan break-even point atau titik impas ini terhadap usaha makanan khas daerah. Nah, Pak Soleh juga tak lupa mengingatkan, selama masa pandemi COVID-19 ini, tetaplah kalian
belajar di rumah dan selalu melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker jika keluar rumah, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pak Soleh berpesan, tetaplah kalian semangat belajar meskipun kalian harus belajar di rumah, dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Pak Soleh selama pembelajaran daring ini, dan tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.